Mari kita berdoa. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Daud berkata, jika tersingkap firman-Mu, memberi pengertian yang baru, mencerahkan kami, menyembuhkan kami, dan memulihkan kami. Hamba-Mu berdoa biar firman yang menyembuhkan, firman yang memulihkan, firman yang mencerahkan dilepaskan di tengah-tengah kami. Karena firman itu adalah Tuhan sendiri. Terima kasih untuk perkenanan-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Lewat hikmat dan pewahyuan daripada Tuhan, firman Tuhan dilepaskan pada pagi hari ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara. Haleluya. Boleh saya menyapa dengan shalom? Karena orang Kristen kan, Kristen harus shalom. Selalu dimulai dengan shalom. Haleluya. Padahal shalom atau iren itu damai sejahtera. Yang saya bilang tadi damai sejahtera ditinggalkan Tuhan buat saudara. Ada di dalam saudara. Sedikit memperkenalkan, nama saya Judi Maloring. Saya tinggal di Gading Serpong. Saya orang Manado, lahir di Filipina Selatan. Sedap, kelihatannya keren sekali kan. Saya lahir berbatasan dengan Filipina Selatan. Nah, saya lahir di sana, saya dibesarkan di sana, saya bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Daerah saya adalah daerah yang Kristen, kira-kira 90% lebih Kristen maksudnya. Walaupun saya umur 16 atau 17 tahun, berapa puluh tahun yang lalu saya bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sudah Kristen dari awal, tapi untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan selalu ada sesuatu yang khusus, amin. Dan namanya saya mengalami kelahiran yang baru, ciptaan baru di dalam Kristus. Jadi saya tinggal di Gading Serpong bersama dengan istri dan anak-anak saya. Hari ini saya ada bersama-sama dengan saudara. Kali yang kedua saya bersama-sama dengan saudara, karena akhir tahun yang lalu tanggal 27 Desember saya ada di tempat ini, dan hari ini juga saya ada di tempat ini oleh anugerah Tuhan, perkenanan Tuhan menyampaikan firman Tuhan. Temanya adalah The Coronation, penobatan. Makna, karena kita hari-hari ini lagi, baru beberapa hari yang lalu, hari Kamis kita memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Yesus kita, Tuhan kita naik, amin. Saudara, jadi makna kenaikan Yesus Kristus ke sorga tidak hanya berbicara tentang Yesus pergi ke sorga. Ya kan, wah Yesus pergi ke sorga dan kita bilang dadah. Terus Yesus bilang dadah ya buat kalian. Semua baik. Kita berpikir cuma seperti itu kan. Semua baik, Yesus ke sorga. Dan kita punya pengharapan bahwa sekali waktu dia akan datang menjemput saudara dan saya. Dan ya kita tunggu waktunya kapan. Saya juga memang sudah tunggu-tunggu tapi lama. Orang bilang tahun 2000. Makanya saya cepat-cepat menikah tahun 2000 supaya menikah dulu baru Tuhan datang, enggak apa-apa. Haleluya. Tapi ternyata enggak. Berapa puluh tahun ini enggak datang-datang. Haleluya. Nah, makanya saudara harus tahu dari makna dari kenaikan Yesus Kristus. Jadi Yesus pergi ke sorga, tetapi ini tentang penobatan Raja Kerajaan Allah. Dan dimulainya pemerintahannya atas bumi dari tahta sorgawi. Jadi itu dia, Yesus ke sorga tidak hanya berbicara tentang Yesus pergi ke sorga, tapi tentang penobatan Raja Kerajaan Allah dan dimulainya pemerintahannya atas bumi dari tahta sorga. Coba lihat dulu ayatnya, kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9. Kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9, kita mulai dari situ, saudara-saudara. Oke. Buka Alkitab saudara, mumpung ada di gereja, karena kadang kalau Senin Selasa kamu enggak buka Alkitab aja. Di sini enggak, di luar sana banyak. Di luar sana nanti hari Minggu buka Alkitab. Di sini enggak ya? Kisah 1 ayat yang ke-9. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Kita sudah peringati kenaikan Yesus. Haleluya, Yesus naik. Amin. Cuman Yesus naik bukan untuk meninggalkan saudara, bukan untuk menjauh daripada saudara. Tapi Yesus naik sebenarnya itu merupakan penobatan dia secara sah.
sebagai raja yang akan memerintah. Amin. Jadi dia tidak naik cuma naik sembarang. Oh, dia akan kembali kepada Bapaknya. Enggak. Itu proses penobatan. Karena proses penobatan itu melalui 3 tahap. Kematiannya, kebangkitannya, kemudian top dia naik. Itu. Mahkotanya dia dapat dari mana? Mahkotanya waktu di peristiwa dia mau mati di kayu salib. Mahkota. Kalau Raja Dunia, Pangeran Charles tahun 2023, mahkotanya emas murni. Yesus mahkotanya. Buat dia semakin tersiksa karena mahkotanya adalah mahkota duri. Kemudian dia mati, dia bangkit menyatakan kuasanya bahwa dia Allah yang berkuasa. Amin. Kemudian peristiwa yang terakhir yang kita sudah peringati adalah kenaikan Yesus Kristus. Itu proses penobatan dia sebagai raja yang sah. Itu. Jadi kenaikan tidak cuma dianggap cuma sekedar dia naik menjauh dari kita dan dada-dada sama kita. Ya kan? Nanti tunggu saya kembali. Enggak loh. Enggak cuma itu. Itu secara sah mulai memerintah. Saya akan bahas agak sedikit mengajar pagi hari ini. Kalau tadi pagi saya bersemangat sekali. Sampai cepat-cepat bicaranya. Jadi kenaikan adalah ini. Penobatan raja di tahta sorga. Jadi kenaikan harus dimaknai sebagai dia dinobatkan sebagai raja di sorga. Dia duduk di atas tahta. Artinya kalau sudah dinobatkan sebagai raja, dia sah yang dia akan memimpin. Karena sesudah kebangkitan Yesus naik ke sorga untuk menerima otoritas penuh sebagai raja. Pernah dengar Raja Daud? Daud sudah diurapi jadi raja, tapi dia tidak langsung jadi raja. Dia tidak langsung punya otoritas sebagai raja. Daud waktu dia terima otoritas sebagai raja ketika dia mengalami pertempuran, mengalami sebuah proses kehidupan, dinamika kehidupan. Bahkan Daud walaupun dia diurapi sebagai raja, dia mengalami proses di Ziklag, itu titik terendah dari Daud. Alkitab berkata lalu Daud menguatkan hatinya. Karena di Ziklag banyak orang berusaha membunuh Daud. Bahkan orang-orang yang ada di sekitarnya, prajurit-prajuritnya berencana untuk melempari Daud dengan batu. Ziklag adalah titik yang paling terendah dari Daud. Justru di Ziklag Daud terima mahkota. Di saat yang sama Saul dibunuh. Kemudian di Ziklag Daud terima mahkota. Tapi di Ziklag itu adalah titik terendah dari kehidupan Daud. Saya bilang tadi pagi, makanya untuk mengalami kemuliaan, saudara harus mengalami namanya titik terendah di dalam hidupmu. Ya kalau bahasa Pantekosta dan karismatik, berkat Tuhan itu turun dari atas ke bawah. Kalau kamu belum dapat itu, mungkin kamu lebih tinggi dari itu. Harus mengalami yang namanya itu. Titik terendah, di titik terendah di dalam hidupku. Wah, memang enak kalau mau diomongin titik terendah, tapi setiap kita untuk mengalami titik terendah, mengasihi orang yang membenci kita, paling berat. Harus minta maaf sama orang yang dia salah. Maaf, apa maaf? Hatiku kan pintu besi. Susah sekali memaafkan. Dia kan yang salah. Ngapain saya minta maaf? Tapi kita mesti belajar kan harus minta maaf kan. Enggak ya, enggak begitu di sini. Dia harus minta maaf, dia yang salah. Tapi kita diajar harus memaafkan, mengampuni kan? Enggak ya, di sini enggak. Atau kita beda-beda ini jangan-jangan. Enggak ya? Amin. Memang Pak Pendeta kalau mau diomongin memang gampang, tapi pelaksanaannya ya. Tapi kita mau bagaimana lagi? Memang kita mesti begitu. Akhirnya, saya mesti cerita-cerita aja ya pengalaman-pengalaman. Saya pernah cerita sama saudara. Saudara ingat waktu saya baru menikah, tinggal di rumah mertua indah, perumahan mertua indah, maksudnya rumah mertua. Kemudian saya harus timba air, isi air di dalam bak full penuh. Datang satu keluarga, dia datang numpang mandi di situ. Mandinya bukan mandi bebek, mandinya mandi buaya. Artinya dia para laki-laki loh, laki-laki yang bisa menghabiskan air di bak itu luar biasa. Jarang ada di dunia sekarang ini. Laki-laki biasanya cepat mandinya, ya kan? Mana ada laki-laki terlalu banyak keramas-keramas. Dia mandi cuci baju di situ. Cuci baju, plus enggak ganti airnya. Saya jam 10 malam harus bangun, isi dulu air itu. Tapi baru satu kali dia bikin. Kali kedua dia datang lagi lakukan hal yang sama. Mandi, cuci baju di situ.
Enggak diganti airnya. Oh, 2, 3. Buat orang Indonesia Timur, angka yang paling tinggi itu angka 3. 1, 2, 3, 4 sudah enggak ada lagi. Cuman sampai di 3. Jadi 3 saja cukup. Dan dia bikin 3 kali, kali ketiga. Waduh. Saya mulai, saya kan bertobat mantan preman. Jadi saya inginnya saya pukul itu orang. Tapi dari dalam bilang harus mengasihi, harus mengampuni. Seharusnya dia dong datang minta maaf ya. Soalnya aku udah habisin air, gak bisa ganti karena ini. Dia datang dong. Tapi kita mesti diajar untuk mengasihi dan mengampuni. Ada amin saudara-saudara. Adakah saudara sedang mengalami hal yang sama? Itu jangan-jangan itu istrimu, itu suamimu mau datang di kebaktian tadi pagi lagi berantem. Enggak apa-apa, enggak usah tertuduh begitu wajah-wajah kayak nanti di sini kelihatan kudus. Biasa aja. Haleluya. Kita balik ke topik ya. Terlalu melebar saya, maafkan. Karena melebar saya bisa 2 jam khotbah di sini. Jadi kenaikan itu berarti Yesus kembali kepada posisi kemuliaannya. Jadi dia kembali kepada posisi yang sesungguhnya. Dia ada di situ. Dia ada di tahta. Dia akan memerintah. Jadi itu prosesi kenaikan Yesus. Kembali ke tahta. Kemudian duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Memerintah sebagai raja. Atas segala kerajaan. Karena dalam budaya kerajaan kuno itu duduk di sebelah kanan raja itu bukan berarti duduk di kiri kanan. Terus siapa yang di kiri? Kambing dong, di sebelah kanan domba. Nggak ada hubungannya. Yang dimaksud dengan sebelah kanan itu artinya dia menerima otoritas pemerintahan. Kemudian dia menerima kuasa. Makanya dia bilang dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 16, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Semua dia menerima kuasa itu. Kemudian hak untuk memerintah. Jadi waktu Yesus naik ke sorga, dia raja yang memerintah. Pemerintahannya telah dimulai. Dimulainya kepada siapa? Kepada gereja. Kepada siapa? Eklesia. Jadi eklesia ada. Itu bukan cuma untuk nyanyi-nyanyi di gereja setiap hari Minggu. Tapi gereja ada atau eklesia ada untuk memerintah. Terlalu marah-marah nanti saudara tidak mau terima ini. Jadi begini bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi dia raja kan, yang memerintah kan, amin. Kemudian dia tinggal di dalam saudara, hidup di dalam saudara untuk memerintah bersama dengan saudara. Hai eklesia, eklesia itu begini. Ketika Tuhan berkata dalam kitab Matius pasal 28, Matius 16, dia bilang begini, aku akan membangun eklesiaku, aku akan membangun gerejaku, eklesia. Dan pintu gerbang maut tidak menguasainya. Jadi waktu Tuhan bilang, waktu Yesus berkata, aku akan membangun eklesiaku. Itu di dalam budaya Romawi kuno itu di Israel itu. Waktu kata eklesia muncul, mereka tuh, maaf ya kalau saya agak, kalau orang Manado, misalnya kalau orang Manado bilang begini, saya baru makan tinorangsang tadi pagi. Itu tidak perlu penjelasan buat orang Manado, apa itu tinorangsang. Tidak perlu, mereka sudah tahu itu. Atau apa ada makanan orang Jawa, makanan apa, tidak perlu penjelasan. Karena sudah tahu. Jadi di zaman itu waktu Tuhan bilang, aku akan membangun eklesiaku. Orang-orang itu sudah tahu. Karena eklesia itu sebenarnya begini. Eklesia itu, istilah eklesia 400 tahun sebelum Yesus lahir. Itu kata itu sudah ada, itu eklesia. Eklesia itu artinya dewan pemerintahan Tuhan. Dewan pemerintahan raja. Setiap raja itu punya eklesia. Karena eklesia adalah pelaksana kehendak raja. Oke? Jadi eklesia itu pelaksana kehendak raja. Jadi waktu Tuhan bilang aku akan membangun eklesiaku, artinya dia sedang bilang aku akan membangun para pelaksana kehendakku. Pelaksana kehendak raja. Pelaksana kehendak pemerintahan raja di atas segala raja. Sampai sini oke?
Jadi waktu Yesus naik ke sorga, dia mulai memerintah, punya hak penuh, punya otoritas penuh, punya kuasa penuh untuk memerintah sebagai raja. Oleh Rohnya yang berdiam di dalam kita, saya tidak perlu jelaskan tentang lahir baru pertobatan, tapi oleh Rohnya yang berdiam di dalam kita, tinggal di dalam kita, hidup di dalam kita, dia mau memerintah dari dalam kita. Ingat, eklesia bukan bahasa yang rohani seperti pemikiran kita. Eklesia adalah bahasa pemerintahan. Karena eklesia artinya pelaksana kehendak raja. Jadi eklesia tidak cuma dipanggil untuk menyanyi 2 lagu cepat, 2 lagu pelan di dalam gereja. Eklesia tidak dipanggil cuma berdoa syafaat. Bukan, tapi eklesia dipanggil sebagai pelaksana kehendak raja di muka bumi ini. Sebab dari awal kitab Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ke-26, 27, 28 adalah awal dari mana alasan atau tujuan kenapa Tuhan menciptakan manusia yang adalah eklesia. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas binatang melata di muka bumi ini. Jadi saudara-saudara, manusia itu diciptakan dengan tujuan. Apa tujuannya? Dalam gambar dan rupa Tuhan, manusia berkuasa. Kita seratusan tahun cuma diajar bahwa gereja, iyalah saya juga gembala, saya juga pendeta. Hari Minggu datang kebaktian, oke banget itu. Tapi tujuan kita bukan cuma jadi jemaat yang baik. Setiap hari Minggu ada, emang jadi jaminan rajin hari Minggu jadi baik? Enggak, cuma. Terus gimana? Saya enggak bilang berarti enggak perlu datang hari Minggu, enggak. Orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan, dia suka datang di kebaktian. Amin. Nah, terbukti saudara di sini, saya lihat dari wajah saudara memang karena cinta Tuhan. Amin. Saudara datang di sini karena mengasihi Tuhan. Amin. Jangan datang di sini cuma untuk memuaskan kebutuhan agamawi. Nanti dimarahin sama tetangga, nanti dimarahin sama guru. Kok Kristen enggak pernah datang hari Minggu? Perasaan Yesus tidak pernah datang hari Minggu di zaman Yesus, murid-murid. Tidak ada kebaktian hari Minggu. Tidak ada Sunday service, kebaktian pertama. Tidak ada. Karena gereja itu setiap hari. Haleluya. Ada amin, saudara-saudara. Kita lupa esensinya. Kita lebih suka yang celebration-nya. Ya, saya kan pernah bilang, mana yang esensi? Telinga apa anting? Jangan bilang anting. Jangan bilang anting. Saudara, yang esensi itu telinga. Tidak ada anting juga, tidak apa-apa. Ada amin? Ada amin. Makanya gini, saya mau pelan-pelan. Eklesia itu adalah pelaksana kehendak raja. Karena Kejadian 1 ayat 26 bilang, baiklah kita, Bapa, Firman, dan Roh itu bersepakat menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kenapa mereka bersepakat? Kan pertama saya sudah jelaskan, mengulang-ulang. Di dalam kitab Kejadian itu ada cerita Alkitab, ada cerita tentang penciptaan. Kejadian pasal yang pertama mulai dengan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Lalu berfirmanlah Allah, jadi ini, jadi itu, jadi ini, jadi itu. Kaki 2, kaki 4, dia sudah bikin semuanya. Amin. Jadi orang Batak dan orang Manado tidak perlu tanya, Tuhan mau makan apa? Makan yang sudah diciptakan. Kaki 4, kaki 2 dan segala sesuatu. Ya, BPK jangan, makan saja, makan. Cuman ini Tuhan sudah ciptakan dan Tuhan bilang semua baik. Setelah itu dia berhenti pada hari yang ke-7. Nah, waktu dia berhenti di ke-7, tahukah saudara, itu bukan cuma istirahat. Itu awal pemerintahannya di muka bumi ini. Dia berhenti pada hari ke-7. Kenapa? Karena itu muncul itu ide ini, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tujuannya untuk apa? Itu menjaga dan memelihara apa yang Tuhan sudah bikin dari hari pertama, kedua, dan ketiga, dan keempat. Sederhananya baca kitab Kejadian begitu. Jangan terlalu jauh berpikirnya. Karena saking jauh sampai kita kayak layang-layang putus talinya. Enggak ada ujungnya, mau kemana ini. Jadi waktu Tuhan ciptakan manusia di dalam kitab Kejadian 2 itu, Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Kata berkuasa dalam bahasa Ibraninya pakai kata radah. Radah itu artinya memerintah dan mengelola. Memerintah apa? Bukan memerintah sesama, tapi memerintah dan mengelola itu yang Kejadian 1.
Makanya Adam punya tugas kasih nama itu binatang-binatang. Dilanjutkan Kejadian 2 ayat 15. Ketika Tuhan menciptakan manusia itu, lalu Tuhan menempatkan manusia itu di sebuah taman yang bernama Eden. Ada taman yang bernama Eden, ada taman Eden. Sudahlah, tidak usah polemik tentang itu. Jadi Tuhan tempatkan manusia di Eden, di taman Eden. Untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi dari awal Tuhan mau bahwa manusia itu mengusahakan memelihara taman itu. Kata mengusahakan di situ pakai kata abad. Dari situ muncul kata avoda. Avoda artinya penyembahan. Penyembahan itu bukan cuma 2 lagu cepat, 2 lagu pelan. Bekerja juga adalah penyembahan. Waktu saudara ada di kantor, saudara itu penyembahan. Jangan kurung penyembahan cuma di hari tertentu, di waktu tertentu. Jangan kurung penyembahan cuma dengan nyanyi. Tapi bekerja dan menyembah adalah 2 hal yang sama. Itu namanya avoda. Tuhan tempatkan manusia di Eden untuk mengusahakan, untuk menyembah. Jadi semua bentuk pekerjaan adalah bentuk penyembahan kepada Tuhan. Kalau kamu mau bisnis, bisnis kamu adalah penyembahan kepada Tuhan. Kita coba pisahkan antara bisnis dengan ibadah. Makanya di bisnis dia nggak beres, nanti di ibadah baru kelihatannya bagus. Di bisnis nyuri-nyuri. Padahal sama. Sampai sini tahu konsepnya? Saya ini bekerja, tapi saya juga menyembah. Inilah saudara. Saudara pikir saya begini-begini, keluar-keluar keringat, keluar-keluar liur, apa segala macam. Saya juga bekerja, saya menyembah. Yang nyanyi-nyanyi sini bekerja, tapi menyembah. Jangan kurung penyembahan dengan model-model jai langkung. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Kalau disuruh begini, setannya sudah ada. Kau pikir Tuhan kayak begitu? Maafkan saya, aduh. Ini karena saya pas mau ke puskesmas saya sudah lahir duluan. Jadi keinjak sama pantat mama saya ke itu, kepala jadi agak miring, bikin miring kepala orang begitu. Tapi kebenarannya memang seperti itu. Amin, saudara. Jadi waktu raja memerintah, dinobatkan dia sebagai raja di atas segala raja, dimulainya era pemerintahan yang baru. Lewat apa? Eklesianya. Eklesialah yang harus memanifestasikan kemuliaan itu. Eklesialah yang harus memerintah dan mengelola. Itu memang bahasa pemerintahan. Makanya Rasul Paulus dalam kitab Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-27, dia bilang Kristus berdiam di dalam kamu. Terjemahan bahasa Indonesia di tengah-tengah kamu. Terjemahan bahasa Inggris, Kristus berdiam di dalam kamu. Arti berdiam apa? Berdiam itu tinggal di dalam. Kristus berdiam. Kenapa pakai kata Kristus? Karena Kristus bukan yang diurapi, tambah raja yang diurapi. Kristus adalah raja yang diurapi. Kalau raja itu bahasa pemerintahan. Jadi tugas saudara adalah mengelola, mengusahakan dan mengelola. Apa? Taman Eden yang Tuhan kasih buat saudara. Apakah definisi ke Taman Eden itu? Definisikanlah. Tapi setidaknya ada accountability, pertanggungjawaban nanti. Kamu harus bertanggung jawab dari apa yang Tuhan sudah kasih buat saudara. Kalau baca kitab Lukas pasal yang ke-19, mulai ayat yang ke-11. Ada cerita seorang raja yang dia pergi untuk dinobatkan sebagai raja. Setelah dia pulang dari penobatan sebagai raja, dia panggil para orang-orang kerjanya, ada yang 10 mina, berapa mina. Dia datang untuk dimintai accountability, pertanggungjawaban yang Tuhan kasih. Kamu, saya dan saudara akan bertanggung jawab dari semua yang Tuhan kasih buat saudara. Kejadian 1 ayat 28 tidak dimulai Tuhan berfirman. Tapi Kejadian 1 ayat yang ke-28, saya mau ulang buat saudara. Dimulai dari Tuhan memberkati manusia. Coba buka Kejadian 1 ayat yang ke-28. Tuhan memberkati manusia. Kemudian Tuhan berfirman kepada manusia. Apa itu berkat? Berkat di awal, bukan di akhir. Berkat itu bukan begini. Puji Tuhan, saya dapat berkat. Haleluya. Berkat di awal, bukan di akhir. Berkat itu bukan bicara upah. Allah
Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman. Jadi hal pertama yang Tuhan lakukan ketika dia menciptakan laki-laki dan perempuan, Kejadian 1 ayat 26 tentang tujuan, Kejadian 21 ayat 27, dia langsung action, ciptakan laki-laki dan perempuan. Setelah itu Tuhan memberkati manusia. Apa tujuan berkat? Tujuan berkat adalah supaya saudara bisa mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan. Jadi kalau saudara mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan, suka atau tidak suka, saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Karena tujuan berkat adalah untuk mengerjakan tujuan-tujuan Tuhan. Kalau tujuan berkat cuma untuk memuaskan dirimu sendiri, itu bukan berkat dari Tuhan, itu kedagingan. Amin. Berkat di awal. Berkat di awal. Berkat itu bukan karena saudara naik jabatan. Berkat itu bukan karena saudara dapat uang banyak. Bukan cuma itu, tapi berkat Tuhan sudah kasih. Apa itu berkat? Berkat itu artinya barakah, barak. Tuhan yang mengulurkan tangannya memberikan anugerah kepada manusia, memberikan kemampuan buat manusia. Jadi ada seorang yang mengulurkan tangannya atas seseorang. Itu kayak begini, Tuhan ulurkan tangannya buat manusia. Kayak Tuhan mau bilang begini, I am with you always. Aku bersamamu senantiasa. Aku mau bekerja di dalam kamu. Kalau Tuhan mau bekerja di dalam kita, kalau Tuhan menyertai kita, karunia-Nya, kuasanya, karakternya, semua Dia kasih di dalam kita. Jadi dari awal manusia sudah didesain dengan kemampuan yang Tuhan taruh di dalam kita. Makanya kerjakan saja apa yang Tuhan suruh. Prinsip bekerja itu bukan dari luar ke dalam. Prinsip bekerja dari dalam keluar. Karena kalau saudara baca tentang pekerjaan baik yang ditulis di Alkitab, itu pakai kata ergon. Ergon artinya pekerjaan baik yang sudah ditetapkan Allah sebelumnya. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10 bilang, kita ini buatan Allah diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah ditetapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalamnya. Itu kitab Efesus pasal yang kedua. Artinya ada pekerjaan baik yang Tuhan taruh di dalam saudara, yang sudah ada sebelumnya. Kristus berdiam di dalam saudara. Ada pekerjaan baik yang Tuhan sudah taruh di dalam kita. Kemampuan yang Tuhan sudah taruh di dalam kita. Makanya penting untuk tahu pekerjaan yang ada di dalam. Kita bisa kehilangan job, tapi kita tidak pernah bisa kehilangan work. Kenapa? Work ada di dalam kita. Job kita bisa pindah, bisa cari yang lain. Tapi work ada di dalam. Pekerjaan baik ada di dalam kita. Anak Tuhan tidak pernah kehilangan pekerjaan. Kenapa? Karena pekerjaan ada di dalam kita. Haleluya. Saya bersyukur dilahirkan dengan karunia berkata-kata dengan hikmat. Karunia saya ada di mulut saya. Jangan suruh saya berhenti, diam, tidak khotbah. Stres. Makanya saya pengurus di gereja dulu waktu di Benar. Ini gedung, ini ruangan khusus. Keren banget ini ruangan. Wah, mejanya apa semua bagus ya. Saya tidak tahan di situ. Saya ke tempat-tempat kopi. Warung kopi. Nah, karena di ruangan itu saya tidak bisa bicara dengan orang-orang. Saya cari orang-orang ngomong. Karunia bibir. Mengeluarkan. Setidaknya saudara mesti tahu apa karuniamu. Karena kebanyakan orang pakai karunia gembalanya, karunia pendetanya, karunia kakak rohaninya. Kamu gunakan karuniamu. Kamu bilang ini, ya saya sudah enggak, umur setinggal beberapa waktu lagi nih Pak Pendeta. Jadi ya, mau umur berapa juga, kalau itu datang dari Tuhan, keluarkan itu. Setidaknya yang senyum buat semua orang, itu boleh. Sini bisa senyum buat semua orang. Cintamu untuk satu orang saja, untuk istrimu atau suamimu. Senyum boleh dong. Itu karunia loh. Yang saya pernah ajar sama saudara kan, cuman dengan modal begini sekarang. Terus orang bisa dilawat Tuhan loh. Saudara, sekarang kan bukan cuma perempuan yang suka curhat. Laki-laki juga sekarang, aduh, curhat. Mereka perlu didengar. Amin. Karena di rumah dapat ini terus, dia butuh yang lain. Perlu. Karena memang begitu, cuma modal itu aja. Sebenarnya cara yang paling simpel, hey eklesia, tugas saudara adalah menjaga dan memelihara apa yang Tuhan sudah kasih buat saudara. Oke, coronation sudah oke ya. Kematian, kebangkitan itu dinobatkannya Yesus sebagai Raja.
Tuhan sebagai raja. Dia duduk di tahta, sekarang dia memerintah di dalam hidup saudara. Karena waktu Yesus naik, itu puji Tuhan loh. Yesus naik. Artinya begini, kerajaannya tidak cuma di bangsa tertentu. Karena waktu raja naik, dia berkuasa. Dia bukan cuma wilayah tertentu, tapi wilayahnya dari seluruh muka bumi ini. Karena Roh Kudus berdiam di dalam saudara. Haleluya. Cuman eklesia, gereja, tidak mau memerintah dan mengelola. Gereja cuma mau sekedar, haleluya. Maafkan, aduh nggak enak banget ya. Bukan mengkritik sih. Kita tidak cuma selesai di hari Minggu, Pak. Hari Minggu titik awal untuk kita bergerak di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Untuk menyatakan semua kualitas Tuhan. Kita tuh memerintah dan mengelola, Pak, Bu. Aduh, ada amen, ada amen. Ada amen kah di sini? Atau ada sedikit tersinggung kah? Atau apa? Seolah-olah hari Minggu tidak penting. Penting, kita bisa berkumpul bersama. Amin. Kecuali kamu tinggal di atas gunung atau bermeditasi di mana, tidak perlu orang lain. Namanya manusia makhluk sosial. Gereja, komunitas tempat kita berinteraksi. Amin. Orang yang suka menyendiri gampang darah tinggi. Cek aja kalau darahmu tidak pernah turun-turun di 140, 150. Jangan-jangan kamu suka sendiri. Maksudnya tidak butuh orang lain. Kurang interaksi. Makanya darah naik terus. Haleluya. Karena kenaikan menandai peralihan dari pelayanan lokal menjadi pemerintahan global. Keren ya. Kalau dulu cuma lokal. Yesus lokal aja. Yesus cuman di bangsa Israel aja. Ya kan? Cuman sama 12 murid paling banyak kan. Tapi waktu dia naik, dinobatkan sebagai raja. Bukan lagi lokal. Global. Tidak ada batasan. Haleluya. Saya boleh lahir di Filipina Selatan. Maksudnya Sangirta Laut di kabupaten di provinsi Sulawesi Utara. Tapi saya bisa ada di mana-mana. Saya kaget di zaman COVID. Saya punya kelompok-kelompok sel. Itu ada di Eropa, ada di Jepang, ada di Amerika. Oh my God. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Keren gak saudara? Karena Roh Kudus telah dicurahkan di dalam hidup saudara. Kita sudah dibaptis menjadi satu roh. Makanya kita ini adalah orang-orang dari pemerintahan kerajaan Allah. Haleluya. Jadi puji Tuhan, Yesus dinobatkan jadi raja, dia naik. Karena apa? Berubah pemerintahannya. Makanya sadarlah bahwa kita ini duta kerajaan Allah. Sudah tahu cara kerajaan Allah memerintah? Kita kan bicara kerajaan Allah, kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan cuma bicara GBI kerajaan Allah atau GBI Kingdom of God atau GPDI Kingdom of God. Kerajaan Allah itu artinya pemerintahan Allah. Bukan ya? Kerajaan Allah itu pemerintahan Allah. Dinamika pemerintahan Tuhan. Kata kerajaan Allah kalau baca dalam kamus bahasa Indonesia sehari-hari, kata kerajaan Allah itu pemerintahan Allah. Pemerintahan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi kerajaan Allah adalah dinamika pemerintahan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu kingdom of God, itu kerajaan Allah. Cara kerajaan Allah itu memerintah itu bukan cuma bicara hal-hal rohani. Ada dua ini, delegatif, representatif. Itu cara kerajaan Allah adalah delegatif, representatif. Delegatif artinya kepadamu telah diberikan kuasa. Tuhan bilang segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Jadi segala kuasa yang ada pada Tuhan itu diberikan kepada saudara. Saudara punya otoritas, punya kuasa. Saudara diberikan itu. Amin. Saudara bukan cuman saudara bertempur untuk menemukan kemenangan, cari kemenangan. Saudara adalah pemenang. Saudara punya otoritas, saudara punya kuasa. Itu saudara adalah delegasi kerajaan Allah. Saya datang di sini sebagai delegasi kerajaan Allah. Haleluya. Yang kebetulan ya agak 1 meter berapalah itu. Saya delegasi loh, saudara delegasi. Delegasi kerajaan Allah yang bekerja di PT ini itu. PT maju mundur, maju 2 langkah, mundur 3 langkah. Maksudnya maju 3 langkah, mundur 2 langkah. Tetap maju kan 1 langkah. Kamu diutus di situ. Jadi kita ini kumpul ke sini, hari Seninnya kita diutus di tempat-tempat
kita bekerja, kita itu punya kuasa, kita tuh delegasi kerajaan. Kalau bahasa Pantekosta dan karismatik itu mimbar saudara ada di situ. Ada amin saudara-saudara. Ada haleluya. Mimbar bukan hari Minggu. Di tempat saudara bekerja. Itu delegasi, delegatif. Saudara dikasih kuasa. Makanya kalau saudara punya karunia kesembuhan, rajin-rajin ke rumah sakit. Enggak ya? Ini saudara. Kalau saudara punya karunia bibir, berkata-kata dengan hikmat, rajin-rajin ketemu orang, bicara terus, kuatkan orang. Tidak harus bilang begini, kalau kamu tidak bertobat, akan ada api turun dari langit dan akan bakar kamu. Terlalu sadis itu. Setidaknya temanin aja, dampingi saja. Amin. Kita mau terlalu rohani sekali. Firman Allah berkata, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga yang menganugerahkan anaknya yang tunggal, setiap orang yang percaya kepada yang tidak binasa dan beroleh hidup kekal. Kamu bilang itu sama orang Batak, orang Manado, orang Ambon, ditempeleng kamu. Karena mereka sudah dikotbahin dari kecil. Kita cukup pendampingan. Amin, saudara. Sampai di sini oke ya. Sampai di sini saya sudah bicara tentang aplikasi loh. Bagaimana mengaplikasikan kerajaan Allah. Karena kalau mau bahas terlalu panjang Pak. Ini masih ada berapa ini? 4 apa 5 belum selesai. Ini lama ini. Kalau saya tidak mau potong kompas, waduh berat buat kita ini. Tapi setidaknya saudara bisa paham ini. Bahwa kita ini adalah delegasi kerajaan Allah. Yang kedua, kita ini nih. Bagaimana cara kerajaan Allah memerintah? Representatif. Kita itu adalah representasi. Beberapa malam saya belajar ini, jangan salah bicara. Jadi kalau saya bicara ini jangan pikir keren sekali dia punya bahasa apa. Susah hafalnya sembarang saudara. Cuma demi berkhotbah buat saudara. Supaya biar kelihatan pintar kan. Aduh Pak Franky jangan terlalu ketawa besar-besar begitu. Cuman biar kelihatan pintar aja. Padahal enggak juga. Kita ini representasi dari kerajaan Allah. Amin. Kelihatannya kayak anggota dewan dari mana. Aduh, kasihan hampir tiap malam sampai istri saya bilang begini, sayang tidur aja sayang. Nanti stres. Negatif, representatif. Oh, udah keren, udah bagus. Jadi itu cara kerajaan Allah memerintah di dalam kita, delegatif, representatif. Oke, bahasa saya oke ya. Kelihatan pintar kan? Kelihatan pintar. Tetap diurapi. Jadi representasi, kita ini representasi dari kerajaan Allah. Kan begini. Waktu Tuhan ciptakan langit dan bumi serta segala isinya, kan itu materi kan. Tuhan tidak boleh memerintah materi, dia roh. Jadi dia ciptakan manusia materi itu. Yang merupakan gambar dan rupa Tuhan. Amin. Jadi manusia itu adalah representasi dari kerajaan Allah. Untuk melihat Tuhan ya lihat saudara. Ini saudara kadang, masa sih? Lalu agamawi sih. Ya, orang mau lihat Tuhan, ya lihat saudara. Orang mau lihat cara pemerintahan Tuhan, ya lihat saudara. Makanya kita akan memerintah dalam gambar dan rupa Tuhan. Apa gambar dan rupa Tuhan? Komunal, community. Makanya rajin komsel dong. Ini bukan itu dari para wakil gembala, para gembala. Rajin dong komsel, hidup berkomunal. Karena di komunal itu ada saling berbagi, saling mendorong, saling menguatkan, saling menasihati. Saling ada di situ, bukan saling menggosip satu sama lain, saling menjatuhkan satu sama lain. Buang yang itu, yang ada adalah saling membangun, saling mendorong, saling menguatkan. Sekalipun kamu membenci saya, I love you. Karena banyak sekarang bakuplo tapi dia ikam. Di sini enggak. Luar sana banyak. Nanti di luar sana saya bilang, di sini juga enggak berani saya enggak bisa pulang nanti. Makanya kita karena komunal itu gaya hidup Tuhan. Tuhan kita bukan Tuhan independen, interdependen, bergantung satu dengan yang lain. Sebagai gambarannya suami istri. Suami istri itu tidak bisa berjalan sendiri. Kamu tidak bisa jalan sendiri. Amin. Suami tidak bisa jalan sendiri, istri tidak bisa jalan sendiri. Selalu bersama-sama. Waktu saya menikah, saya ini suka jalan kemana-mana. Saya suka tinggalkan pokoknya sendiri. Waktu menikah,
Jadi beda. Istri saya tidak perlu bicara, dia punya senyuman artinya banyak. Itu suami istri, kan itu kebersamaannya luar biasa. Saya pernah datang dalam sebuah keluarga, saya di luar mereka berantem, di dalam mereka berantem. Saya bilang, kamu begini-begini. Saya datang, mereka diam. Jadi bagus. Itu suaminya cuma bilang begini, Ma, langsung kopi keluar. Ma, apa hubungannya dengan kopi? Bandingkan the power of suami istri. Sedap. Itu istrinya cuma bilang begini sama suaminya, jangan bicara-bicara kasar. Dia cuma bilang begini, cuma lihat aja. Ada satu teman istrinya, bandingkan untuk nyuruh suaminya pulang, dia cuma enggak bicara, pulang. Ibu-ibu di Manado, untuk suaminya suruh pulang, suaminya enggak perlu papa pulang. Dia cuma ambil handphone, telepon suaminya, cuma begini, pulang, langsung pulang. Itu di Manado. Di sini enggak ya, di sini. Cuman pulang, langsung loh pulang. Wow, the power of keluarga. Nah, mungkin itu sisi agak lucu. Tapi itu Tuhan. Tuhan itu komunal. Karena begini, untuk memerintah dan mengelola harus punya kekuatan komunal yang kuat. Kebersamaannya, makanya perlu dilatih di situ. Gini, pernah dengar cerita, pernah baca itu Alkitab. Ada cerita di Alkitab begini, lalang dengan gandum. Terus yang pekerja-pekerja itu bilang begini, Tuan, bolehkah kami cabut ini lalang supaya gandum bisa bertumbuh? Yang punya kebun itu bilang begini, jangan dicabut, biarkan mereka tumbuh sama-sama. Menurut saya orang deso, orang kampung, saya punya pohon cengkih begini-begini di rumah, di kampung. Jadi pohon cengkih itu kalau berbuah untuk buah bagus, dia mesti bersihkan. Atau kalau ada padi, lalangnya dicabut supaya tidak mengganggu pertumbuhan. Ini enggak dicabut. Maksudnya apa ya? Dalam kehidupan kita berkomunal, berkomunitas di GBI TLV ya. Di situ pasti di komunitas kita ada orang-orang model lalang yang begitu menjengkelkan kita. Dan kita berharap dia itu keluar dari komunitas kita. Tapi tidak pernah dia mau keluar-keluar. Malah yang bagus-bagus keluar, yang jelek tetap ada di dalam. Haleluya. Pernah alami yang begitu? Jambong, saya juga gembala. Saya tahu apa yang terjadi. Ada orang-orang yang menjengkelkan kita. Benar enggak? Jangan ditengking. Jangan diusir. Kalau dia mau keluar, ya keluar aja sendiri. Tidak ada pengusiran. Tetap. Karena itu akan membentuk saudara untuk jauh lebih baik. Ada amin, saudara-saudara? Amin. Itu pembentukan karakter paling bagus. Saudara tidak tahu siapa yang sudah menikah di sini. Terlihat dari wajah-wajah kebanyakan yang sudah menikah. Orang kalau sudah suami istri, 3 bulan pertama, sayang hati-hati dong, di depan ada batu loh. Jalan. 3 tahun dia menikah, kena batu istrinya, dia bilang, makanya pakai matamu. Itu ada proses demi proses. Mana ada hubungan suami istri, biasanya cuma permukaan. Mau cari tahu gembalamu, pendetamu, tinggal aja di rumahnya seminggu aja. Kamu akan lihat bagaimana cara dia marah-marah juga. Saya kalau marah-marah di rumah, istri saya bilang begini, sayang sudah minum amlodipin, maksudnya obat darah tinggi. Karena di dalam kehidupan keluarga biasalah memaafkan. Ada banyak suami istri ada masalah-masalah. Cuman kan kita mesti tahu tujuan kita. Amin. Makanya Kristus adalah raja di dalam kehidupan keluarga kita. Soal masalah, kesulitan, suami istri mana ada? Enggak deh. Cuma mungkin lagi celebration, lagi bagus-bagus semua. Tetapi soal tantangan, ujian, saling sikut menyikut, apalagi yang menikah itu beda karakter. Satu Batak, satu Jawa. Berat. Jawa terus kalau Jawa Timur juga keras juga, kelihatan di luar bagus. Enggak, maksudnya bukan bilang suku tertentu, bukan. Nyanda kata orang Manado, enggak sama sekali. Cuma kan beda-beda karakter kan. Karena ada yang manis di bibir, tapi di dalam tapi nggak apa-apa, itu proses pembentukan karakter. Makanya kita bersyukur di bangsa Indonesia berbeda-beda tapi tetap satu, Bhinneka Tunggal Ika. Amin.
Amin. Tidak apa-apa. Yang penting kita tetap Tuhan memerintah kita. Sepanjang kita tahu. Makanya saya bilang tadi. Pemahaman kita terhadap Yesus yang naik ke sorga harus jelas. Kalau dia naik ke sorga cuma sekedar dada-dada buat kita. Menjauh dari kita. Itu salah. Makanya di dalam kehidupan berkeluarga. Dalam kehidupan bergereja, berjemaat. Kita salah dalam pemahaman. Tapi kalau kita paham bahwa Yesus telah naik ke sorga. Dinobatkan dia sebagai Raja. Diawali dengan pemerintahan di dalam kehidupan eklesia, maka seharusnya kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Soal gagal, ada kesulitan, biasa itu. Fokus kita bukan lagi pada dosa. Dosa telah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Sekali untuk selama-lamanya. Seharusnya fokus kita bukan pada dosa, fokus kita pada kebenaran. Amin. Kita sudah menang. Kita tidak bergumul lagi dengan dosa. Tuhan sudah menangkan kita. Makanya fokus kita ada pada kemenangan Kristus di kayu salib. Haleluya. Dan kenaikan Kristus. Haleluya. Terus orang bilang, terus kita tidak perlu lagi. Ya kita tetap. Tapi kita selalu ada kasih karunia yang memampukan kita. Bagaimana mengeluarkan udara di dalam botol? Jangan tiup itu botol, makin bau. Isi air di dalam botol, udara keluar. Bagaimana mengeluarkan angka 1 di dalam pikiran saudara? Jangan tengking angka 1, aku tolak, aku patahkan, aku hancurkan. Semakin sudah begitu, semakin angka 1 itu nongol. Pikirkan angka 2, angka 1 keluar. Bagaimana mengeluarkan angka 2? Pikirkan angka 3. Bagaimana mengeluarkan pikiran-pikiran najis, pikiran-pikiran kotor di dalam saudara dan saya? Pikirkan firman Tuhan. Pikirkan kebenaran. Makanya Filipi 4 ayat 8 bilang, semua yang suci, semua yang benar, semua yang sedap didengar. Pikirkan semuanya itu. Invert, masukkan itu di dalammu. Ganti itu. Terjadi pergantian. Kita mau tongking, kita mau usir. Roh kenajisan di dalam saya keluar. Makin muncul tuh roh kenajisan. Makanya ini saya bilang, fokus kita pada kebenaran firman Tuhan. Kita tidak fokus lagi kepada dosa, fokus kita kebenaran. Oh ya, ada banyak hal, perbuatan-perbuatan dosa yang ada pada kita itu masih ada. Tapi fokus kita pada kebenaran. Makanya Edwin Louis Cole bilang, pendiri pria sejati, seorang pemenang bukan tidak pernah gagal, tapi tidak pernah menyerah. Siapa di sini tidak pernah gagal dalam hidup? Terlihat dari wajahmu. Wajah-wajah yang sering gagal. Maafkan, saya juga gagal, sering gagal. Kan saya sudah bilang, Yesus, Tuhan percaya orang gagal. Cuma orang gagal tidak percaya bahwa Tuhan tolong orang gagal. Ikan, Tuhan percaya orang gagal. Tuhan tidak percaya saudara, Tuhan percaya saudara dari awal. Dari awal Tuhan percaya saudara. Masa kita tidak percaya Tuhan yang tolong kita? Tuhan percaya orang gagal. Cuma kebanyakan orang gagal tidak percaya bahwa Tuhan menolong orang gagal. Makanya gagal terus. Hidup selalu berjuang di dalam dosa. Dosa sudah dikalahkan 2000 tahun yang lalu. Bagaimana saudara mengalami kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus dalam saudara? Kalau saudara masih bergumul, ampun saudara, Yesus selesai. Dia bilang sudah selesai. 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 Sekali untuk selama-lamanya. Makanya dia setelah 40 hari dia naik ke sorga karena dia pikir sudah selesai. Era pemerintahan kerajaan Allah sudah dimulai. Dan itu dimulai dari eklesia. Eklesia adalah pelaksana kehendak Tuhan. Memerintah dan mengelola semua yang Tuhan percayakan buat kita. Makanya saudara mesti tahu ada kepercayaan-kepercayaan yang Tuhan kasih buat saudara. Sekali waktu raja yang akan datang itu, dia akan minta sama saudara. Semua pertanggungjawaban daripada saudara bersesuaian dengan karunia, talenta yang Tuhan percayakan buat saudara. Dia akan tanya, hai hamba yang baik, saudara akan bertanggung jawab nanti. Di hadapan Tuhan nanti, yang perlu saudara pertanggungjawabkan adalah semua karunia, semua talenta yang Tuhan percayakan. Di atas sana bukan dosa lagi dihakimi. Orang benar tidak dihakimi berdasarkan dosa. Karena dosa 2000 tahun yang lalu, Yesus sudah selesaikan sekali untuk selama-lamanya. Sebagai orang benar, pekerjaan baik yang ada di dalam saudara. Eklesia sebagai pelaksana kehendak Tuhan. Wih, semangat sekali saya di sini. Haleluya. Kayak Tuhan semua datang. Haleluya. Cuma untuk
ingatkan kita bahwa dari sini, dari gereja ini, lahir eklesia sebagai pelaksana kehendak Tuhan. Kamu akan membuka jalan-jalan di depan. Ada pintu-pintu yang tertutup buat saudara hari ini. Kalau ada pintu di depanmu, saya mau beritahu, tunggu waktunya. Pintu itu akan terbuka. Karena ketika Raja Kemuliaan akan datang, Alkitab berkata, pintu-pintu yang tertutup berabad-abad lamanya akan terbuka buat saudara. Kenapa? Karena Raja Kemuliaan telah datang bersama-sama dengan saudara, menolong saudara, membuka pintu buat saudara. Haleluya. Makanya coronation akan menyadarkan kita bahwa hidup kita bukannya kita lagi, tapi Kristus yang berdiam di dalam kita. God bless you. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Makasih untuk pesan-pesan firman-Mu yang telah dilepaskan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk hikmat dan pewahyuan yang telah dilepaskan buat kami. Tidak akan kembali dengan sia-sia. Ada terang firman Tuhan yang telah menerangi kami. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Haleluya. Amin.